debatnya debat semantik ya. Saya tidak setuju endorsement, saya setuju mendukungi endorsement itu mendukung. Itu loh, ini kan jadi nggak asik ya pembicaraan kita. Coba mencari celah bersembunyi di balik semantik tadi. Ya apa yang mau kita bahas? Kalau kemudian situasi hari ini dibilang Pilkada DKI ini memang beda, ya memang beda. Yang dipilih KTP-nya Jawa Barat, yang mengendorse KTP-nya Solo. Itu loh. Iya kan, Ridwan Kamil dan wakilnya kan KTP-nya Jawa Barat, yang mengendorse kan KTP-nya Jawa Tengah. Untuk memerintah di Jakarta gitu loh. Tadi kita sama-sama tahu bahwa pada akhirnya keputusan dari Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan ya menentukan bagaimana warna dari peta politik yang ada di DKI Jakarta itu sendiri. Nah, kita akan coba lihat apa yang akan terjadi dengan konstelasi politik yang ada di Pilgub DKI Jakarta 2017 nanti. Ada rekam cagup dari masing-masing cagup yang sekarang sudah muncul. Yang pertama tentu ada tahu Ahok Basuki Cahayapurnama yang malam tadi baru saja dideklarasikan sendiri oleh PDIP dengan wakil gubernur yang sekarang yaitu dari petahana. Kita akan sama-sama lihat ya, ini adalah Jarod Saiful Hidayat. Saya sih udah ngomong ke Ibu Mega bahwa ya saya naksir kira-kira kalau mau ya Boy sama Jarod, tapi kalau dihitung-hitung mungkin saya lebih pilih Jarod gitu loh, karena dia pengalaman 10 tahun dapat penghargaan majalah Tempo. Di mata Ahok, pengalaman Jarod sebagai mantan wali kota Blitar memberinya keunggulan. How dare you? Do you know what time it is? Ya ini juga harusnya berikutnya menjadi evaluasi kita ke depan ya, untuk pemerintah daerah, gubernur dan sebagainya harus ada aturan lebih ketat. Ya itu satu problem. Nah kalau dibilang Jokowi boleh nggak mengendorse, ya boleh. Kenapa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Problemnya kan adalah bahwa siapa sih yang membuat harga lu? Bukan orang lain, diri lu sendiri yang buat harga lu. Artinya Jokowi sedang memberikan harga buat dirinya. Harga buat dirinya seperti apa sebagai mantan presiden? Ya, penerima endorse. Ada kalau di sosmed bilang just tip, jasa titip. Saya titip ini ya, saya titip ini. Aduh ampun, sebagai warga negara kayaknya gimana ya punya mantan presiden seperti ini gitu loh. Memangnya tidak ada persoalan-persoalan besar yang harusnya menjadi perhatian lebih besar buat mantan kepala negara. Dengan kapasitas sebesar ini jangan ngurus yang ini. Itu loh. Urus persoalan lain, kemanusiaan, kekerasan, pelanggaran HAM dan sebagainya. Sangka dugaan suap terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Namun sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2020, Harun Masiku belum juga berhasil ditangkap. Sudah 3 tahun sejak Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Polemik hukum pun mulai terjadi ketika Harun Masiku batal ditangkap pada awal tahun 2020 dan sejak saat itu dirinya menghilang dan KPK pun langsung menetapkan status DPO kepada kader partai PDI Perjuangan tersebut. Harapan saya begitu gitu loh. Ya tapi kan saya sebagaimana layaknya warga negara yang lain cuma bisa berhenti berharap toh. Faktanya kan tidak seperti itu. Faktanya adalah tenaga seorang mantan presiden dan jaringan luar biasa nasional maupun internasional ternyata dipakai hanya untuk beberapa pilkada, bahkan sampai tingkat kabupaten. Presiden menjelaskan banyak aktivis 98 yang menjabat posisi penting di pemerintahan dari bupati, wali kota hingga anggota DPR meski belum ada yang menjadi menteri kabinet. Aktivis 98 Adian Napitupulu menjadi nama yang diserukan aktivis 98 agar menjadi menteri kabinet. Jokowi menilai Adian Napitupulu sangat cocok menjabat posisi penting pemerintahan. Ia menilai Adian memiliki kepemimpinan berkarakter kuat, kemampuan eksekusi program rakyat. Saya dalam 5 tahun ke depan, insya Allah sudah tidak memiliki beban apa-apa.
Jadi keputusan-keputusan yang gila, keputusan-keputusan yang miring-miring, yang itu penting untuk negara ini, akan kita kerjakan. Tadi karena saya sudah tidak memiliki beban apa-apa. Bisa saja, kenapa tidak, dengan kemampuan yang ada bisa saja. Misalnya, tidak hanya di menteri. Nah, lalu bagaimana? Boleh nggak tuh? Ya boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi Jokowi sudah membuat harganya segitu. Harga dia jadi segitu gitu. Harganya tadi sangat mahal, sangat tinggi, sangat keren segala macam. Dia rendahkannya sendiri. Meskipun menurut konstitusi nggak ada yang dilanggar. Nggak ada yang dilanggar. Dok, setiap hari saya ini selalu lupa. Makanya saya mohon sekali agar penyakit lupa saya dihilangkan. Oh ya, sebentar ya. Halo? Ya. Boleh. Oh, itu gampang. Ya. Oke. Sejak kapan saudara menderita penyakit itu? Sakit apa? Rasanya saya sehat. Kenapa saya kemari? Urusan apa, Dok? Sakit lupa. Oh. Sakit apa? Ini adalah pengulangan serangan yang saya kira memang sejak awal sudah dialamatkan kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Bahwa Pak Jokowi adalah menjadi aktor utama dari segala kerusakan bangsa, kerusakan negara, dan bahkan banyak kasus-kasus hukum yang kemudian juga dituduhkan kepada Pak Jokowi. Kan itu yang sebenarnya menurut saya tidak ada kebaruan. Kalau pertanyaannya ini apakah sebagai upaya untuk mendowngrade Jokowi dalam konteks pengaruh politiknya di pilkada, tidak sederhana itu. Saya justru melihat ini adalah babak lanjut dari perseteruan politik, perang politik dan perang saudara antara PDIP dengan Jokowi. Dan inilah yang saya kira adalah pertarungan politik babak lanjut antara PDIP dengan Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Dari Bu Mega sendiri melihatnya kayak gimana sih, Mas? Ini kan di daerah kayak daerah-daerah besar di Jawa sendiri, di Jabar, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten ini kan, dan cahayanya cuma kelihatan ada di Jakarta nih. Di wilayah lainnya di Jawa itu kelihatannya Banteng ini di babak belurkan gitu, Mas Hasto. Itu reaksi Bu Mega sebenarnya gimana? Ya, semangat militansi dan perlawanan sebenarnya sangat kuat. Hanya kami kan bagaikan melawan negara. Partai Coklat ini kan mendapatkan sumber dana yang luar biasa. Kalau kita lihat kasus Sambo misalnya, itu kan diindikasikan saudara Roni Talapesi memiliki data-data. Ngibul. Emang gue melakukan pengumuman. Di Jawa Tengah ini bergelora militansi, pejah kesang derek Bung Karno. Karena itulah pertahankan Jawa Tengah dengan sepenuh hati. Di Jawa Tengah ini, masyarakat percaya pada falsafah becek ketite olok toro, melik gendong lali, dan eling karo sangkan paraning dumadi. Dengan falsafah dan semangat itu, PDI Perjuangan harus mampu survive menghadapi politik pemecah belah, pengkhianatan, dan berbagai tekanan pemerintahan otoriter Orde Baru. Saudara-saudara sekalian, seluruh simpatisan, anak-anakku, dari anak ranting, PAC, Satgas, DPC, dan DPD partai, percayalah pada kekuatan kebenaran. Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran pasti akan menang. Saya percaya Jawa Tengah dapat kita pertahankan sebagai basis ideologis partai. Menangkan Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa dan Dr. Hendra Prihadi, Master Management. Sing-singkan lengan bajumu, perkuat semangat juangmu, bergotong royonglah
demi harga diri, martabat, dan kehormatanmu, serta demi masa depan Indonesia Raya kita. Teruslah berjuang, tiada hari tanpa pergerakan, pemenangan, ketoklah pintu-pintu rakyat. Menangkan Andika Hendy dengan penuh keyakinan diri. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk selamat keunggulan malam. Anda, Pak Ahmad Lutfi dan juga Pak Taci Yassin versi quick count di Pilkada Jawa Tengah. Bagaimana perasaannya, Pak? Sudah lega atau masih belum lega nih, Pak Ahmad Lutfi? Perasaan saya yang pertama biasa ya, tapi ini merupakan suatu kebanggaan juga. Kebanggaan dalam pengertian ini merupakan suatu bentuk aspirasi masyarakat yang diberikan kepada kami. Setelah saya dengan Gus Yassin melihat, mendengar seluruh permasalahan masyarakat di tingkat bawah. Sehingga dengan demikian aspirasi inilah yang membuat kami bangga. Tetapi kebanggaan itu tidak boleh kita nina bubukkan karena proses masih berjalan. Lihat kemenangan Anda itu tidak lepas dari endorsan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi turun gunung, ikut berkampanye, bahkan video endorsan Pak Prabowo mengajak masyarakat Jawa Tengah memilih Anda juga sangat viral gitu. Apakah seberapa besar menurut Anda faktor dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini dalam kemenangan Anda? Versi quick. Saya dengan Gus Yassin bangga ya, karena Bapak Presiden kita, Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo merupakan suri toladan daripada pimpinan kita yang telah memberikan direktif pada kami. Suri toladan ini kami pegang untuk menjalankan aspirasi apa yang dilakukan. Kita mengetahui bahwa wilayah tidak hanya Jawa Tengah, mungkin Jawa-Jawa yang lain, dengan suri toladan beliau membuat kita lebih bangga bahwa kita didorong oleh beliau. Kemudian yang kedua, kami dengan Gus Yassin dulu pertama masuk adalah dalam kerangka politik adalah Gerindra. Artinya Pak Prabowo sebagai presiden saat itu adalah ketua umum Gerindra yang telah memberikan delivery kepada kami untuk didorong dan didukung Partai Gerindra, sehingga secara tidak langsung ini merupakan suatu bentuk kolaborasi pemerintah pusat dalam hal ini Pak Presiden kepada kami nanti terpilih sebagai gubernur berikut kabupaten kota di wilayah kita. Artinya linear dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden terpilih. Demikian, Mbak. Pak Lutfi, tapi seberapa signifikan menurut Anda endorsan dari Presiden dan juga mantan Presiden terhadap kandidasi Anda di Jawa Tengah? Itu kita kembalikan kepada masyarakat, Mbak, karena bukan kita yang menilai ya, tapi masyarakatlah yang menilai bahwa apakah dengan program-program presiden yang terdahulu kemudian diteruskan dengan presiden yang sekarang, kemudian kami diperintahkan untuk maju dan didukung oleh beliau. Ini merupakan suatu kesinambungan yang terus menerus, ibaratnya adalah keberlanjutan yang akan kita lakukan dari pemerintah dahulu, sekarang, kemudian kepada pemerintah gubernur, bupati dan lain sebagainya secara linear. Ini adalah bentuk integrasi dan kolaborasi yang harusnya terus-menerus kita tidak boleh putus, dan ini akan mempermudah daripada Jawa Tengah untuk melaksanakan eksplorasi program pusat yang kita linearkan dengan program daerah, yang tentu ini adalah merupakan hal yang sangat bijak dan mudah akan kita laksanakan. Demikian, Mbak. Iya. Pak Lutfi, pertanyaan terakhir, bahwa kemudian Jawa Tengah disebut dan dikenal sebagai kandang banteng, kandangnya PDIP, dan versi Quick Count hari ini menunjukkan bahwa Anda unggul dan kemudian dalam pilkada di Jawa Tengah. Apa tanggapan Anda ketika dikatakan atau banyak opini yang mengatakan bahwa Ahmad Lutfi dan Taci Yassin berhasil merebut kandang banteng? Saya tidak punya pemikiran untuk merebut. Artinya begini, Mbak,
Pemimpin itu kan untuk bermanfaat orang lain. Toh nanti kita menang dalam berkontestasi itu bukan pribadi kami dengan Gus Yassin. Kemenangan masyarakat Jawa Tengah adalah kemenangan masyarakat. Jadi rakyatlah yang menang dalam hal berkontestasi ini. Terlepas itu punya treatment backgroundnya dari mana, tetapi masyarakatlah yang berhak untuk suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehingga kami dengan Gus Yassin untuk mengemban amanat ini semoga amanah. Saya akan kembali ke narasumber saya di studio. Oke, Mas Burhan, kita bicara soal Jawa Tengah. Baru saja tadi kita mewawancarai. Saya pikir kembali ke Jakarta. Bukan. Belum, nanti dulu. Ini karena masih hangat ini Jawa Tengah ini. Okay. Bagaimana Mas Burhan melihat soal keunggulan dari Ahmad Lutfi dan Taci Yassin? Sekitar 58%, sementara Andika Hendi 41%. Bisa dikatakan Jawa Tengah ini kan kompetisinya sengit banget gitu. Ya. Apakah kemudian memang angka yang terprediksi keunggulannya sampai 58% untuk Ahmad Lutfi dan Taci Yassin? Ya, memang sampai awal November 2024 itu selisihnya masih tipis dalam margin of error. Saya saat itu merilis Lutfi 47%, Andika 43%. Tetapi ada sekitar 9% yang belum menentukan pilihan. Nah, tetapi kita juga punya survei setelah Pak Jokowi turun gunung. Jadi di Jawa Tengah itu Pak Jokowi bukan sekedar mengendorse secara terbatas, beliau ikutan kampanye. Iya. Di Banyumas, di Tegal, di Klaten, di Blora, di Blora, Grobogan dan Semarang. Jadi di wilayah-wilayah yang sebelumnya Pak Ahmad Lutfi kurang, dia datang. Dan kemudian ada survei lagi, selisihnya udah signifikan. Jadi efeknya turun gunungnya Pak Jokowi di Jawa Tengah, ya kan, sebagai tokoh dan kemudian juga mantan presiden sangat signifikan membantu angka yang dimunculkan di Quick Count. Ada dua penjelasan ya dari data kita. Pertama adalah efek Presiden Jokowi. Ya. Memang beliau sudah tidak lagi menjabat, tetapi Jawa Tengah itu basisnya Pak Jokowi. Approval rating Pak Jokowi sewaktu beliau menjadi presiden itu tertinggi kedua adalah Jawa Tengah. Yang pertama NTT. 95% orang NTT puas sama Pak Jokowi. Di Jawa Tengah itu mencapai 89 sampai 90%. Di Jakarta cuma 50, kadang di bawah 50 ya. Tetapi di Jawa Tengah itu tuahnya di situ. Saya mohon maaf. Ini tidak mudah. Karena saya mengabdi. Semoga diberikan keadilan. Lagian, kamu tega-tega amat sih, San? Nipu aku mentah-mentah. Ah, bencong yang kemarin juga namanya Rita. Kita kan gue bawa sesuai dengan perjanjian sampean. Ah, ngibul. Kurang ngajar. Jangan kata baru mobil. Kalau perlu, Jakarta kalau mau dijual aku beli. Wong Jakarta terlalu menghina karo wong desa.